gurunya tidak sowan. Beberapa saat kemudian punya kesempatan untuk sowan. Ditanyalah oleh gurunya, "Wahai muridku, kemarin engkau kemana ketika saya di sana?" "Saya lagi mengurus orang tua yang lagi sakit." Lalu apa kata gurunya? "Engkau akan diberkahi dalam segi umur, tapi dalam segi ilmu engkau tidak akan diberkahi." Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Semakin banyak berkah yang kita dapat, maka hidup kita akan semakin baik dan akan semakin tenang. Artinya apa? Jangan sampai setelah nanti berkeluarga kita melupakan orang tua, kita melupakan guru-guru kita yang telah mengajari ilmu-ilmu kepada kita. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena kalau kata Zulkarnain yang terkenal di dalam surat Al-Kahfi itu, ketika beliau ditanya, "Ya Zulkarnain, kenapa engkau lebih memuliakan gurumu daripada orang tuamu?" Lalu Zulkarnain menjawab, "Karena guruku mengangkat derajatku dari bumi ke langit, sementara orang tuaku menurunkanku dari langit ke bumi dengan cara melahirkanmu." Tapi kita ambil garis tengah. Dengan orang tua kita jalin hubungan yang baik, dengan guru-guru juga kita jalin hubungan yang baik. Sehingga apa? Dua keberkahan akan kita dapat. Satu keberkahan ilmu, dua keberkahan hidup. Ilmunya akan mendapatkan jariah, akan digunakan terus, serta umurnya insya Allah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Pak Saki? Eling bukan? Nah, ingat katanya. Jadi ngingat-ngingat saja. Ada sebenarnya Pak, mau saya kasihkan, saya belum. Ternyata sudah duluan kemarin, mungkin sudah, nggak tahu. Ketika saya sowan, nemeni teman mau nikah, dikasih amalan biar rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menikah. Apa? Ketika malam pertama meskipun masih capek, katanya langsunglah belah duren. Capek tak? Tamunya banyak, capek seharian. Ketiduran. Ya, ketiduran. Tapi kalau kami biasanya guyonan, nanti kalau kamu nikah, kami malam-malam itu mau namu. Di malam pertama itu kami tidak mau pulang sampai jam 1, jam 2. Biar pengantin baru itu tidak bisa tidur. Mau masuk kamar, tarik dulu tangannya. Cuma ini tidak ketahuan kemarin sudah nikah duluan, Bu. Kalau tahu mungkin saya datangi ke sana, Bu. Saya datangi. Itu, jadi orang tua itu ada 3. Dan nanti, kata Kiai Nur Salim, ini saya ingat, beliau ketika dimanapun acara hikmah pernikahan, beliau mengatakan nanti setelah menikah usahakan sedikit tidak beri orang tua uang, entah 100.000, 200.000, insya Allah hidup akan bertambah berkah. Insya Allah hidup akan bertambah berkah. Ada sebuah cerita, ada seorang yang tidak bisa mengucap syahadat. Ini disampaikan oleh almarhum Kiai Makhrus Ali Lirboyo kepada salah seorang kiai dari Magelang. Menyampaikan seperti ini, berkaitan dengan cerita ini. Ceritanya seperti apa? Jadi ada seseorang yang tidak bisa mengucap syahadat. Sampai-sampai pada saat itu Nabi berkata, datangi orang tuanya. Mungkin dia masih punya orang tua. Ternyata memang benar, masih punya orang tua. Datanglah sahabat menghadap kepada orang tuanya. "Ya ibu, anakmu sekarang sakaratul maut, napasnya Senin Kemis tidak mau turun, tidak mau keluar. Naik, ditarik, tahan, terus seperti itu.
saya tidak punya anak. Ada orang tua ngomong tidak punya anak, padahal yang melahirkan, yang membesarkan sampai keringatnya diperas, tapi saya tidak punya anak. Balik lagi sahabat, Nabi katanya tidak punya anak. Bilang sama orang tuanya, kalau dia tidak mau datang ke sini, maka kita bakar nanti jenazah. Akhirnya, alhamdulillah. Gak usah repot-repot, Pak. Gak usah repot-repot. Sebentar, Pak, sebentar. Nanti dibungkus saja, nanti ya. Nanti dibungkus saja. Balik ke ceritanya tadi. Akhirnya datang, ibunya sudah tua renta datang, melihat anaknya yang sudah sakaratul maut, tidak kuat juga. Sekejam-kejamnya orang tua melihat anak dalam kondisi seperti itu, tidak tega, menangis. Akhirnya cerita, ternyata apa? Si anak lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya. Tidak pernah jenguk wong tua, sibuk alasan, padahal takut tak dijatah sama bini. Ajulah ke sana malam tidur depan pintu, sekejam sekali. Lalu apa? Menetes air mata sang ibu dan berucap, air susu yang engkau minum saya ikhlaskan, keringat yang sudah bercucuran menghidupimu saya ikhlaskan. Seketika bisa menyebut syahadat. Selesai proses pemakaman, Nabi berkata kepada kaum muhajirin dan ansor, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, wahai muhajirin dan ansor, man qaddama zaujatahu ala ummihi lam yakbalillah sirfan wala adlan. Barang siapa yang lebih memprioritaskan istrinya daripada ibunya di situ, maka ibadah sunnah dan ibadah wajibnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 tahun di Lirboyo. 11 tahun Bu di Lirboyo. Tidak ada apa-apanya kalau sudah kejadian seperti itu. Bisa nian Ustaz nih. Dia nikah juga belum. Ceritanya kayak gitu Bu. Nanti besok kalau nikah nanti tak suruh Bapak undang semua orang Tirta Mulia. Biar mengingatkan, ini yang kemarin ceramah kamu cak ini yo, sekarang giliran kamu. Diingatkan. Itu gunanya. Watawasau bil haq, watawasau bisau. Jadi saling berwasiat, saling menasehati dalam perkara yang hak dan juga dalam kesabaran. Ya yang tadi, sampun gitu. Sampun katanya Bu. Sampun nunggu terus. Oh terus mawon. Seneng katanya kapan lagi ada kakak kelas jauh-jauh datang ngocehi saya. Tapi awas katanya aman setahun ke depan belum nikah gantian. Tak ocehi. Insya Allah doakan saja. Kata guru-guru, orang nikah itu pas awalnya ini yang manis-manis saja ditunjukkan sebelum nikahnya. Mungkin yang pacaran, jangan sampai lah anak-anak kita itu pacaran. Ini pacaran enggak? Enggak ya, langsung dikenalkan. Nah ini Bu, langsung dikenalkan, lihat cocok. Nggak mikir ini anak siapa, ini orang mana, ini sukunya apa, cocok langsung. Jangan kelamaan. Tapi ketika awal katanya manis-manis saja yang terlihat, nggih Bu? Mungkin sering dirayu, dipanggil sayang waktu awal-awal dulu Bu. Sekarang masih dipanggil sayang apa bebek itu? Ya. Apa Umi, Abi saya dipanggil. Tapi setelah selesai menikah 1 minggu, 2 minggu sudah jalan, manggil namo. Markona, sini Markona. Panggil namo. Tapi kalau awal-awal seminggu masih, yang ayang, sini dulu yang. Ayo kita selfie dulu yang. Beb, sini Beb. Sini makan ayang suapi. Katanya gitu. Tapi
Kayak ibu-ibu sekarang, ini pengajian wangi sekali, tapi sudah balik ke rumah baunya presker. Gimana Pak? Betul Pak? Betul. Bapaknya biasanya bau Axe Casablanca, balik ke rumah bau lumpur. Betul Bu? Pak betul Pak, kata ibu Pak. Betul. Itulah kata Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Kenapa? Karena menikah itu bukan mencari perbedaan, tapi menyatukan kembali. Bukan mencari persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Kang Zaki mungkin ngorok tidurnya. Buat hiburan Mbak, anggap saja ada radio tengah malam, cuma radionya tidak ada penyiarnya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin pas ngangkat keleknya bau, dimaklumi itu suaminya Mbak. Jadi harus menyatukan perbedaan tadi. Kalau mau nyari kesamaan saja, cuman satu yang sama. Sama-sama alumni Lirboyo. Nyari yang sama lagi, beda jelas dong. Satu laki-laki, satu perempuan. Kalau mau nyari yang sama, berarti sama-sama laki-laki. Iya kan? Jadi bagaimana cara menyatukan yang namanya perbedaan? Adatnya mungkin daerahnya Mbak Leni dengan adat sini berbeda. Keadaan masyarakat mungkin ramai di sana, di sini lumayan ramai juga nyamuknya kalau malam. Inilah yang harus disatukan. Jangan gara-gara seminggu tidak betah, sinyal tidak ada dan lain sebagainya, minta balik ke sana. Ini jangan sampai. Dan tugasnya Kang Zaki, kata guru-guru, tugasnya suami itu mengingatkan. Apa sampai sudah yakin sepenuhnya Mbak Leni itu alumni Muhtadiat, itu agamanya sepenuhnya sudah bisa sampai pasrahkan kepada dia sendiri? Tak tanya? Belum kan? Nah, belum siap. Maka ketika ada apa-apa, tegur dengan cara yang baik jelasnya. Ayang, tadi itu keliru yang. Keliru di mana? Benar kok kata gurunya. Ayo kita buka kitabnya dulu. Musyawarah dulu. Cuman yang repot nantinya, yang repot. Saya kemarin itu dapat kabar Mbak Leni ini 30 juz katanya di Pondok Al-Baqarah. Ternyata di Muhtadiat kitab. Jadi dua-duanya ahli kitab. Kitab pinter. Yang saya khawatir itu nanti malam-malam yang suami sudah macak lah ganteng, nunggu istri ternyata ngatamkan Quran. Kayak dulu Mas, bentar dulu. Ditunggu sampai jam 4 subuh ketiduran. Bangun-bangun setengah 6, gagal semangat. Setiap malam seperti itu. Makanya akhirnya harus sabar, saling pengertian. Sebagaimana mungkin kita sering mendengar di dekat Pondok Lirboyo itu ada Pondok Maunasari, Kiai Munzir ya. Itu betapa beliau dan istrinya itu akhirnya saling melengkapi. Ketika istri beliau itu sudah bersiap, berdandan, bersolek, mau mendatangi, mau nawarkan, bayai lagi wirid di musola, ternyata tidak jadi. Selesai bayai wirid, karena lama nunggu wirid, akhirnya Bu Nyai baca Quran. Bayai selesai wirid, lihat Bu Nyai baca Quran, balik wirid lagi. Itu berlangsung bertahun-tahun. Ini akhirnya apa? Kita ambil kesimpulannya, harus saling melengkapi. Bapak atau nanti ketika Kang Zaki main ke tempatnya Mbak Leni sana, tidur berhari-hari. Kalau tidur bangkong habis subuh, ini tolong dimaklumi.
Tolong dimaklumi. Mungkin masih terbawa suasana pondok. Jangan disiram banyu. Bawa ember disiram banyu. Lanang kok turut tok kerja kono. Mosok gede no anu ne ae. Jangan sampai seperti itu. Bangunkan, bangunkan. Baik-baik. Ditegur. Gunanya orang tua itu mengarahkan mereka. Mengarahkan. Karena salah satu kewajiban orang tua ketika anaknya sudah menikah ini gugur. Di antaranya apa? Memberi nama yang baik. Dan salah satunya juga yaitu menikahkan. Itu kewajiban orang tua. Maka sekarang sudah tanggung jawab sendiri, bahkan kakaknya pun sudah sendiri. Tanggung jawab ya. Nanti kalau Mbak, kalau Kang Zakinya tidak tanggung jawab, sampai telepon saya aja nanti. Saya cari Kang Zaki. Tanggung jawab. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ini mau apa lagi? Jadi saya itu Pak Bu, spesialis ceramah dadaan. Spesialis dadaan. Jadi bukan ada pekerjaan atau KTP itu penceramah, enggak, dadaan. Saya kemarin waktu lihat postingan Kang Zaki nikah, terus saya tanya, lo kok gak kabar-kabar? Gak kabar-kabar. Itu saya sudah niat mau berangkat ke sini, tapi karena berhubung di pondok, nanti sore itu sudah mulai repot, persiapan ada acara NU di pondok. Sesumsel, jadi tidak terlalu kepikir. Paling saya bisa kirim doa saja, semoga tenang, ya kan? Kirim doa semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata lah kok kakak saya katanya hari ini ada jadwal, tidak bisa. Ya sudahlah sekalian hitung-hitung. Kata Zaki, Pak tidak usah bawa amplop. Tidak niat. Wong Palembang di kayak gitu kan, tidak bawa. Saya kasih doa, milih amplop apa isinya. Saya bawa isinya. Nah, berapa kali saya dadak. Kenapa? Kalau acara nikahan kok saya diminta, saya pikir 4 kali 5 kali karena belum tahu. Tapi kalau khitanan, Pak, ngisi ceramah khitanan, berangkat saya, langsung berangkat hari itu juga kalau diminta. Sudah pernah soalnya, sudah pernah. Tapi kalau nikah masih teorinya, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus Bu, terus Bu, terus ya. Di Al-Quran itu kan dibahasakan seperti ini. Khalaqo min anfusikum azwaja. Di ayat seterusnya wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di kata ahli tafsir, khalaqo dan ja'ala ini ada bedanya. Maknanya sama-sama menciptakan, sama-sama menjadikan. Kalau kholako, dari sononya itu sudah berpasang-pasangan. Ini pasangan sama itu. Si A pasangan si B. Markona sama ini. Ini sudah ada pasangan semua. Tapi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, pakainya ja'ala, bukan kholako lagi, tapi pakainya ja'ala. Kenapa? Karena di situ ada proses yang dilakukan oleh suami istri, bagaimana menciptakan kehidupan yang mawaddah warahmah. Inilah makanya kadang tidak bisa menciptakan itu, akhirnya cerai, akhirnya selingkuh. Lebih enak ngopi di warung daripada ngopi di rumah. Ya mungkin itu tadi, pulang ke rumah capek-capek dodos, bukannya dibuatin kopi, malah ditanyoi, diinterogasi dapat berapa ton.
Mana duitnya? Iya Bu, kayak gitu di rumah Bu. Iya, wajib malah Bu ya. Takutnya duitnya singgah di warung kopi ya kan. Nah. Ini bagaimana caranya menciptakan itu? Ibu-ibu harus pengertian dan bapak-bapak juga harus pengertian dengan ibu-ibu. Pergi jauh, balik bawa oleh-oleh. Jangan bawa pakaian kotor. Nah Bu, cuci. Ibu-ibu juga lihat kalau bapak capek, masakkan banyu, masakkan kopi, pijiti. Pijiti sambil nanya, dapat berapa Pak? Dapat 100 kilo. Agak keras mijit. Enak dibunuh. Jangan sampai itu terjadi. Makanya tadi saya katakan itu, perbedaan itu harus disatukan. Bukan persamaan yang kita tonjolkan, egoisme yang kita tonjolkan, tapi bersama-sama menciptakan kehidupan yang mawaddah warohmah. Ibu-ibu cak mano? Keluar Palembang. Bagaimana kalau ibu-ibu mau masuk surga? Gampang Bu. Gampang. Ayo mamroatit, perempuan mana saja, ida atau zaujaha, kalau dia taat dengan suaminya, wasomat sahroha, puasa bulan Ramadan, pas puasa Ramadan puasa, wasolat khomsaha, dan sholat 5 waktu dia kerjakan, wahafizat farja, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, fakilalah, maka dikatakan baginya, udkhuli, masuklah kamu perempuan, min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja syi'ti yang kamu kehendaki. Taat dah Bu sama suami. Jangan taat pas ada duit, ada uang abang disayang, tak ada uang abang tidur depan rumah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kalau ibu bisa melakukan ini, tidak usah aneh-aneh. Sholat 5 waktu, puasa, taat dengan suami, menjaga kemaluan, tidak selingkuh dan lain-lain, tidak menggoda duda yang lewat. Insya Allah dikatakan udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu dari pintu surga mana yang kehendaki. Lewat belakang bisa. Kalau ada ventilasi, ibu galak manjat ventilasi, ajulah. Surga juga. Tapi kalau di rumah lewat ventilasi maling katu. Kalau di dunia. Jadi seperti itu, gampang sekali. Tinggal nanti Kang Zaki mengarahkan. Tidak hanya itu. Nih mungkin nanti Bapak RT, Bapak Kades atau aparat, biar mereka ini betah, langsung dibuatkan pengajian Pak bila perlu. Langsung dikasih tugas, entah pengajian ibu-ibu habis Jumat ataupun hari-hari yang lain, langsung dibuatkan, kasih tugas biar mereka betah di sini dan merasa. Karena kebanyakan alumni pesantren yang pulang yang belum ada pekerjaan, yang di dekat rumahnya itu tidak ada sekolahan, ini kebingungan, bingung, akhirnya nak merantau. Ada yang merantau, ada alumni pesantren. Saya dulu sempat kenal alumni pesantren itu jadi TKW, di Taiwan sana, jadi TKW. Ada yang di Singapura. Saya tahu kenapa, karena sempat jadi pembeli, karena saya dulu jualan, ngirim ke Singapura, ngirim ke Taiwan. Santri itu Pak, santri putri bekerja jadi TKW di sana. Ini makanya saya minta nanti bila perlu buatkan, udah ada MTS langsung dikasih jam ngajar. Anak-anak kecil titipkan kepada Kang Zaki dan Mbak Leni. Insya Allah
Bapak tidak harus jauh-jauh memondokkan, karena insya Allah mereka berdua ini ilmunya sudah mumpuni dan sudah cukup. Mungkin itu saja Pak, Bu. Kasihan Kang Zakinya, lemes ya. Tidak tahu ngapain malam tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada yang tersinggung atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena juga saya masih muda, dan kepada Allah kami selalu mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.